Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى القيامة. أما بعد dengan menghormati ketua majelis ketua Dewan Darussalam Bapak Yayan Suryana, kami menghormati ketua majelis taklim Musola Darussalam Bapak Yayan Sunandar, kami menghormati ketua DKM Masjid Al-Taqwa Masjid Taqwa Bapak Sunarno, kami menghormati para orang tua, para jamaah yang senantiasa istiqomah, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita berada di bulan Syawal, artinya kita sudah berada di bulan kedua dari kalender Hijriah. Kemarin bulan Muharram, sekarang bulan Syawal. Ini Syawal. Rabiul Awal. Sebelum masuk Rabiul Awal kita bahas dalam kitab Sahihul Bukhari maqalah yang ke-9 diriwayatkan an Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu, dari Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, amin ya rabbal alamin. Siapa dia Sufyan Ats-Tsauri ini? Wahwa Syekhul Imam Malik. Dia gurunya Imam Malik. Beliau mengatakan kullu maksiatin, setiap maksiat, an syahwatin, yang timbul daripada syahwat. Berarti ada maksiat yang timbul di luar syahwat. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan kullu maksiatin, segala kemaksiatan, an syahwatin, daripada disebabkannya adalah syahwat hawa nafsu, fa innahu yurja'u qawmuha, maka masih ada kesempatan kepada orang yang melakukan dosa disebabkan hawa nafsu itu mendapatkan ampunan. Misal, kadang-kadang kita hawa nafsunya apa ya? Malas mengerjakan sholat, malas mengerjakan puasa, malas mengerjakan perintah-perintah Allah yang lain. Tapi ketika kita sadar, lalu kita bertaubat, diterima taubat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa itu disebabkan dari syahwat, berarti ada dosa yang disebabkan bukan dari syahwat. Apa itu? Yang kedua, wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat, an kibrin, daripada kesombongan. Tadi dari hawa nafsu. Terus yang kedua, maksiat yang disebabkan atas kesombongan, fa'innahu la yurja, maka sesungguhnya orang yang melakukan dosa dikarenakan adanya sombong
dalam hatinya, la yurja tidak akan mendapatkan apa yang dia dapatkan ghufranuha, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa tidak mendapatkan ampunan dari Allah? Lianna maksiat iblis karena asluha, karena sombong itu daripada perbuatan maksiatnya iblis. Jadi maksiat itu terbagi dua. Ada maksiat yang disebabkan hawa nafsu, ada maksiat yang disebabkan kesombongan. Contohnya gini, ketika kita lagi puasa wajib kita ada jamaah. Kalau hari pertama ya, atau apa 3 detik terakhir gitu ya, itu kayaknya setelah kita cari bolong kan enak banget tuh ya, seger gitu. Lalu kita nggak kuat, kita tergoda. Ketika kita tergoda kan berarti batal puasa kita. Dosa nggak kita? Dosa. Tapi ketika kita mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan daripada penyebabnya hawa nafsu, kita mohon ampunan dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dosa yang kita buat disebabkan sombong, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti apa kesimpulannya? Kalau ente masih berbuat dosa, selagi ada mau taubat, saya siap ngampunin kata Allah gitu. Tapi kalau udah sombong, berarti lawanannya juga bahasanya begitu. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba-hamba Allah tidak patut untuk sombong. Sombong itu apa sih? Merasa diri kita lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Suatu ketika iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat dalam penduduk surga pada saat itu, diperintahkan untuk sujud seluruhnya kepada Nabi Adam. Pertanyaannya, itu Allah perintahkan para malaikat, para makhluk-makhluk termasuk iblis sujud Nabi Adam karena apa? Bukan karena Nabi Adam manusia. Kalau disebabkan karena Nabi Adam manusia, berarti boleh sujud kepada manusia. Ya kan? Di dalam dalam pernikahan saya sampaikan, baginda Nabi menyatakan jika lalu dibolehkan untuk sujud kepada manusia, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Boleh nggak sujud sama manusia? Apa? Boleh nggak? Nggak boleh. Allah memerintahkan penduduk surga untuk sujud Nabi Adam dan Nabi Adam karena pada saat itu Allah sedang memuliakan ilmu. Maksudnya apa? Hormati orang yang punya ilmu. Nabi Adam alaihissalam disebutkan oleh Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaika wa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum tahu. Walakin kuntum shadiqin. Ketika Allah mengajarkan kepada Nabi Adam, ini matahari, ini bulan, itu benda-benda semuanya Nabi Adam tahu. Ilmu punyanya Allah. Nabi Adam dikasih tahu ini tahu, dikasih tahu itu tahu. Sehingga dengan ilmuwan itu iblis lebih pintar daripada Nabi Adam. Iblis lebih pintar daripada Nabi Adam. Tapi disebabkan itu perintah Allah, itu perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis enggak mau. Apa kata-kata iblis? Aba wastakbar, merasa dirinya lebih hebat. Nah, jadi itu ada kata-kata gitu. Allah. Apa namanya? Dia mah pokoknya kita merasa lebih baik dari orang lain. Iblis sifatnya begitu. Sehingga dengan sifat itulah iblis dikeluarkan dari surga. Maka Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu beliau mengatakan dosa yang kita lakukan yang disebabkan oleh hawa nafsu, ketika kita sadar, kita mohon ampun, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana cara?
banyak istighfar, kembali kepada Allah dengan sholat al-Fatihah. Kalau seorang dosa yang disebabkan sombong, mohon maaf. Sombong sifatnya siapa? Iblis. Gimana caranya? Jangan pernah merasa diri kita lebih baik dari orang lain. Makanya Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan ciri orang yang bahagia itu agar amalannya aman. Beliau mengatakan apa? Ketika engkau beribadah, lihatlah dua. Yang pertama, ketika engkau melihat anak kecil, lihat jangan ibadahnya. Kalau kita tolak ukur anak kecil dengan kita ibadahnya, maka kita akan merasa diri kita lebih baik dari anak kecil itu. Ketika kita melihat anak kecil, anak-anak apa? Yang kita lihat dosanya. Dosa tuh bocah lebih dikit dibanding kita, sehingga dosa kita lebih banyak daripada dia. Berarti yang lebih celaka pas kita, bukan dia. Kalau anak kecil. Tapi kalau melihat orang yang tua, jangan dosanya. Ibadahnya orang itu lebih banyak daripada ibadahnya di kita. Bisa jadi kita mah sholat tahajudnya baru dia dari kemarin-kemarin udah tahajud. Bisa jadi kita mah dua kalau sekarang dia udah dua dari dulu. Itu kalau melihat orang tua. Makanya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan kalau pengen bahagia terapkan itu. Bisa nggak kira-kira? Kita melihat bocah nih, yang dilihat ibadahnya apa dosanya? Baca kata dosa kita mau bocah. Lah bocah kalau puasa dosa nggak? Enggak. Bocah sholat bercanda dosa nggak? Enggak. Kalau kita bercanda sholat, kan sekarang udah rame tuh Pak. Mohon maaf di YouTube, di IG, di Facebook, di apa video-video itu ada mohon maaf aki-aki bercanda. Di bahan lelucon. Tadi sholat tuh kan pakai pantat. Ada tuh di video itu. Nah itu kan bahaya kalau dilihat. Siapa yang berbahaya untuk melihat? Karena keturunan kita nanti melihat. Makanya handphone itu terkadang bisa menyelamatkan, bisa menjerumuskan. Jadi lihat akhir-akhir ada bercanda begitu, ada kan tuh yang masih sepeda tuh, yang masih sepeda lantas lagi sholat hati-hati. Dosa kalau begitu. Dosa kalau anak kecil masih ada kata wajarnya, sehingga urusan anak kecil kita lihat dosa mereka lebih sedikit daripada dosa kita. Ketika melihat orang tua, ibadahnya lebih banyak daripada ibadah kita. Nah kalau udah begitu, kalau ukur yang bertanya bisa sombong sama orang. Nah bisa sombong apa? Oh kalau orang tahu dia nggak bisa begitu. Kita tidak ada pembenaran untuk sombong merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Oleh karena itu disebutkan di dalam makalah yang selanjutnya bahwasanya manat siapa orangnya yang melakukan sebuah dosa wa yang hak, dan mereka ini dan orang yang melakukan dosa ini tertawa, jadi gembira atas dosanya, maka Allah sesungguhnya Allah yudkhiluna akan masukkan orang tersebut ke dalam neraka wa huwa yabki, dalam keadaan menangis. Ada orang yang melakukan dosa ketawa. Misalnya dia bangga dengan dosa-dosanya. Kalau ada yang bangga dengan dosa-dosanya, ada yang nasihati dia bukan bangga dengan dosa-dosanya, udah urusin aja hidup tuh. Hati-hati kan kita bilang begitu. Ya, berarti kita bangga terhadap dosa kita, melakukan dosa lalu kita bisa tertawa atas dosa yang kita lakukan, nanti Allah akan masukkan ke dalam neraka dalam kondisi menangis. Dan selanjutnya orang siapa orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yabki, dalam taatnya itu ia menangis. Dalam taatnya ia menangis, sadar dirinya banyak dosa. Allah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yudkhilul jannah, akan masukkan orang tersebut ke dalam surga wa huwa yadhak, dan dalam kondisi tertawa. Jadi pilih mana? Nangis dulu apa tawa dulu? Ya kan, makanya ada pepatah mengatakan itu berarti ternyata itu bukan sebarang kata-kata sama. Orang dulu ngomong begitu kan, rasain dulu pedihnya, baru bisa senang gitu kan ya. Ternyata itu bukan sembarangan. Dalam kitab Tasawuf kita dikatakan ketika kita menangis
terhadap ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih baik daripada kita tertawa dengan dosa yang kita lakukan. Lalu selanjutnya yang hal yang bahaya, lantas dulu bersebar, jangan pernah meremehkan dosa kecil. Karena sesungguhnya meremehkan dosa kecil, la tasya'abu minha dhunubul jazilah. Maka itu adalah tolak ukurnya orang itu akan tetap bisa melaksanakan dosa besar. Jadi kalau dosa kecil sudah diremehkan, dosa besar ada kesempatan untuk melakukannya. Tapi kalau dosa kecilnya dijaga untuk tidak melakukannya, maka tidak akan berani untuk melakukan dosa besar. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama apa tadi? Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, wa Imam Malik, gurunya Imam Malik, beliau mengatakan setiap maksiat yang dilakukan disebabkan karena syahwat, karena hawa nafsu, itu masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Karena yang namanya kita punya hawa nafsu, nafsu. Terus yang kedua, kalau maksiat itu disebabkan atas sombong, merasa diri kita lebih baik, maka kita tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, siapa orangnya yang melakukan dosa dalam keadaan tertawa, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Siapa orangnya yang taat, jika dalam ketaatan itu dia menangis, maka nanti orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Pilihan ada di diri kita, mau tawa atau mau nangis, ya kan? Tetap kita nggak bisa ngasih. Begini enggak? Pilihan ada di diri masing-masing. Mau baik, mau tidak baik, mau senyum, mau menangis, pilihan semuanya ada di diri kita. Yang selanjutnya yang terakhir, jangan pernah meremehkan dosa kecil, karena itu meremehkan dosa kecil menimbulkan untuk melakukan dosa besar. Ya, jangan meremehkan. Di bulan Syawal, artinya Syawal itu kosong. Syawal kosong, safar perjalanan. Syawal kosong. Ya, kenapa kosong? Kenapa kosong? Nggak ada sejarahnya. Ada sejarahnya. Syawal kosong, safar perjalanan. Kadang kita nyebutnya Syawal, kadang safar, kan? Dua-duanya betul. Muharram yang diharamkan. Syawal itu kota Mekah ditinggal hijrah. Jadi Mekah sepi. Makanya disebutnya safar. Berjalan semua yang penduduk Mekahnya jalan, ikut Nabi semua. Syawal kosong, yang Mekahnya kosong, orang pada pergi. Atau bahasanya begini, kalau lebaran ini kampung gunung ini kira-kira seperti apa ramai? Syawal apa safar? Iya, Syawal iya, safar iya. Syawal artinya kosong. Kosong apanya? Rumahnya pada kosong. Lah kan kalau mudik kan, kalau lebaran itu pada mudik Syawal. Syawal itu kosong, rumahnya kosong. Nah, perjalanan mudiknya namanya safar. Jadi ada yang ngomong Syawal betul, ada yang ngomong safar boleh. Ya, yang benar ini nggak usah. Syawal boleh, safar juga boleh. Habis Syawal nanti Rabiul Awal. Di Rabiul Awal nanti keistimewaannya itu dilahirkannya manusia yang kita jadikan panutan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa? 12 Rabiul tahun berapa? 571 Masehi. Berarti dikit lagi nih, kurang lebih sebulan lagi. Ya, akan tambah alhamdulillah, biasakan baca sholawat. Sehingga nanti di bulan Rabiul Awal kita sudah terbiasa. Sebelumnya dulu sholawatan, ya, berzikir sholawatan, sehingga kita sudah biasa. Nanti di bulan Rabiul Awal nggak kaget, nggak kaku, begitu ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Silakan. Tadi berbicara masalah syahwat. Syahwat apa sombongnya? Syahwat. Saya mau bertanya, untuk para nabi dan malaikat apakah dikasih syahwat ya? Oke. Pertanyaannya Nabi
dan malaikat diganti syahwat atau seluruh makhluk Allah yang namanya manusia itu ada syahwatnya. Nabi punya syahwat? Ya. Malaikat punya syahwat? Tidak. Malaikat tidak punya syahwat. Malaikat itu hanya tunduk kepada Allah. Disuruh ruku, malaikat ruku. Makanya ketika Rasul di surat Al-Mi'raj melihat satu malaikat ruku aja. Emang tugasnya ruku. Nggak pernah ya Allah gue capek, nggak pernah. Karena memang malaikat nggak punya hawa nafsu. Artinya kalau kita manusia kadang-kadang bikin ngomong capek nih gue, nah gitu ya, wajar karena kita mau punya hawa nafsu. Malaikat nggak punya hawa nafsu. Nabi manusia biasa, yang Allah kasih kelebihan punya hawa nafsu. Tapi karena Nabi bisa menjaga dirinya daripada hawa nafsu. Bagaimana Sayyidina Umar mengatakan, orang yang berhasil, yang beruntung, yang paling bahagia bukan orang yang menang dalam medan peperangan. Bukan angkat senjata, dia bisa membunuh lawannya. Bukan kata Sayyidina Umar. Tapi kata Sayyidina Umar, orang yang hebat, orang yang menang adalah orang yang bisa menahan hawa nafsu. Harusnya marah, ditahan marahnya. Bukan nggak boleh marah, ini jangan salah paham. Ya, boleh nggak marah? Boleh. Tapi khawatir kalau marah-marah, ada ucapan kita apa aja ucap. Ucap. Karena ketika kita marah, setan lebih gampang masuknya. Ya, maka ketika kita akan marah, ucapkan istighfar. Maka kata baginda Nabi, atau walakal jangan marah. Maka jaminannya syur. Tapi sesekali kalau memang diharuskan marah diperbolehkan. Selagi marahnya tidak mencaci, tidak memaki. Ya, jadi malaikat tidak punya hawa nafsu. Karena Nabi Allah titipkan nafsu, tapi mereka bisa menjaganya. Manusia tengah-tengah. Kalau ngomongin tiga, ada malaikat di atas, tengahnya manusia, tengahnya lagi iblis. Manusia itu jalannya tengah-tengah. Manusia bisa naik, manusia bisa turun. Kapan naiknya? Kalau manusia bisa menjaga hawa nafsunya, dia naik ke atas. Sifatnya kayak malaikat, baik, senang sama orang, disenangi orang. Tapi kalau sifatnya sombong, begini dia turun. Jadi seperti iblis. Kalau ngomongin iblis, kira-kira ada yang mendekat sama iblis? Ada yang mendekat sama iblis? Ada. Kadang kita pun tidak akan pernah mau dengan iblis. Jadi jangan jadikan diri kita seperti iblis. Ketika kita datang, orang itu mau bersama dengan kita. Iblis itu kenapa pada mau ditemuin bahasanya gitu? Karena iblis itu sombong. Kalau ngomong kudu dia doang yang ngomong, kita dengerin baik. Ada begitu biasanya ya. Jadi adab-adab di dalam hubungan-hubungan itu bisa kita jadikan tolak ukur. Bagaimana seseorang menghargai orang lagi berbicara, itu bisa tolak ukur. Ya Pak ya, jadi manusia kalau bisa menjaga hawa nafsunya naik, turun nggak bisa menjaga hawa nafsunya turun. Ada lagi yang lain? Kadang misalkan kita biasa aja nih, tapi ada orang kita sombong, terus kita tuh bener sombong atau yang nilai itu malah yang itu? Yang itu apa? Lainnya, karena kita biasa aja. Kita jangankan kita, Nabi aja dinilai sama manusia. Nabi dinilai nggak? Nabi. Oke, kita buka kisahnya Nabi Musa alaihi salam datang ke Firaun. Apa kata Firaun? Dah, lu nggak usah ngajarin gua, udah, lu ngajarin yang lain. Kata Firaun, Firaun nggak mau menerima ajakan kebaikan karena merasa dirinya lebih baik. Nabi Musa dibilang, jangan sombong lu, kan gituin. Kalau bahasa kitanya tuh, Nabi Musa sama Firaun itu jangan sombong. Yang sombong siapa? Nabi Musa sama Firaun. Nabi Musa mengajak kepada kebaikan untuk menyembah Allah Subhanahu. Kata Firaun apa? Udah nggak usah sombong. Ya, ngomong. Nabi Musa sombong banget kan begitu ya? Padahal Nabi Musa sombong apa enggak? Nah, yang celaka siapa?
Sombong itu ketika kita merasa. Bukan penilaian orang. Lah bukan. Kalau penilaian orang berarti Nabi Musa sombong nggak? Hah? Nabi Musa sombong nggak? Kalau ngikutin penilaian orang, Fir'aun laknatullah alaih. Sombong nggak Nabi Musa? Enggak. Tapi Nabi Musa untuk mengajak Fir'aun untuk taat kepada Allah, untuk menyembah Allah, jangan merasa dirinya sebagai itu Tuhan. Ya. Jadi jangan sombong itu adalah guna dalam diri kita. Ini contoh nih, kita habis sholat nih. Habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita zikir. Ujian setan itu pas kita keluar dari musola atau masjid, itu banyak Pak yang bikin gagal ganjaran pahala kita. Mohon maaf nih, kita keluar dari musola, keluar dari masjid, ya kan? Melihat orang yang tadi nggak jamaah, bilang, lebih baik daripada ini. Itu sekilas dalam diri kita, mohon maaf, itu udah sombong namanya. Itu udah sombong. Artinya apa kekhawatiran itu? Ketika kita keluar dari masjid atau musola, melihat orang, nah kita berpikir dia nggak mau begini, ada perasaan tuh di hati kita, ya kan? Oh, ternyata gue lebih baik dari dia. Cuma mau sekilas aja begitu. Berarti kita punya sifat sombong. Gimana cara nilainya? Bagaimana cara ngilangin begitu? Gimana caranya? Jangan pernah memberikan penilaian orang. Jangan pernah memberikan penilaian kepada orang, apalagi lewat orang lain. Memberikan penilaian orang lewat orang lain itu bisa membahayakan. Jadi jangan pernah dengerin penilaian orang. Nah, kalau kita dibilang sombong, padahal yang kita ajak kebaikan gimana? Lalu sombong banget, besok nggak mau ngaji lagi, besok nggak mau ngajar lagi, kan gitu. Perintahnya apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ngajak itu dengan yang baik, dengan seruan-seruan yang lemah lembut. Ngajak itu dengan mau'izah, nasihat motivasi. Nah, hari ini kan ada motivasi. Dosa itu ada yang diampuni, sama dosa yang tidak diampuni. Dosa sombong nggak diampuni. Dosa yang disebabkan syahwat diampuni. Kenapa? Karena yang dititipin syahwat Allah kepada diri kita. Ada tuh satu buku namanya Penciptaan Manusia. Nah, sebelum penciptaan manusia itu asal mula penciptaan, ada yang asal mula penciptaan hawa nafsu. Hawa nafsu dibakar di api neraka, nggak mempan. Yang mau baca bukunya nanti coba saya bawakan sambil ngopi baca. Hawa nafsu ditaruh di neraka sama Allah Subhanahu wa taala, enggak mempan, enggak terasa panasnya. Enggak mempan. Hawa nafsu enggak mempan dibakar oleh api neraka. Artinya apa? Maka orang yang bisa menjaga hawa nafsunya agar ia tidak menjadi orang yang sombong, itu jauh lebih baik daripada kebaikan. Ya, jadi bukan masalah penilaian orang, tapi ketika berada dalam diri kita. Jadi yang kita ibadah itu bukan penilaian. Jelas ya? Kalau kita merasa berarti kita termasuk golongan yang sombong. Tapi kalau di sombong dulu kan begitu ya. Kita sombong kan? Yang enggak, jelas ya? Nah, ada lagi? Ada lagi? Tadi hawa nafsu sama syahwat. Bukan ya? Syahwat hawa nafsu. Sama berarti ya? Hawa nafsu dia ya. Syahwat. Berarti iblis gitu ya? Iya. Jadi kayak misalnya gini Pak. Kita sholat aja kan kadang masih sombong. Sombongnya apa? Sholat semuanya kita. Sholatnya semuanya kita. Pakaian kotor, pakai. Ya, asal-asalan. Innama ya'muru masajid Allah. Allah memerintahkan kepada kita kalau masuk masjid pakai pakaian yang terbaik. Pakai pakaian yang terbaik, bukan yang terbaru. Ya kan, kadang kan terjadi fenomena Lebaran makin ramai dengan bau harum aroma baju baru gitu kan? Bener nggak? Coba ada sholat Id. Nah, tapi kalau sholat Jumat ada nggak? Nggak ada, ya kan?
Karena itu dalilnya tuh inna ya'muru masjid Allah. Allah nyuruh kita makmurin masjid. Maka ketika kita masuk masjid pakai pakaian yang dipakainya setahun sekali. Lah bener. Ya kan? Kudu zinatakum indah di masjid. Pakai pakaian yang terbaik kalau pengen masuk Tapi kalau Idul Adha, Idul Fitri itu baru. Tapi kalau sholat Jumat, kan? Maka kalau mau masuk masjid gunakan pakaian yang terbaik. Ada lagi nggak? Dia hawa nafsu sama ya? Apa tadi? Hawa nafsu sama. Ada lagi? Kalau dari atas semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman. Bagaimana Allah itu ada pemahaman seperti amal tadi sehingga kita Allah jadikan menjadi bermanfaat bagi muslim dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan gembira. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.